hutang ya. Oke, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang pengelolaan persediaan. Jadi bagaimana sebuah perusahaan mengelola persediaannya, baik persediaan berupa bahan baku maupun berupa barang jadinya ya. Termasuk juga ada sistem pengawasan persediaan, jadi bagaimana menetapkan jumlah persediaan yang pas gitu ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak nanti khawatir barang-barangnya expired gitu ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga khawatir nanti kalau ada konsumen yang pesan gitu tidak ada barangnya ya. Oke, ini dia kalau terlalu banyak ataupun terlalu sedikit tadi ya. Baik, di pertemuan ini Bapak lanjutkan materinya, yaitu tentang aktiva lancar dan struktur hutangnya. Kita mulai dari aktiva lancar terlebih dahulu. Aktiva lancar ini dari katanya, lancar itu bermakna bahwa aktiva ini secara normal itu dapat berubah menjadi kas, dapat berubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Misalnya kayak seperti piutang dagang. Piutang dagang itu harapannya adalah beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan sudah bisa ditagih ke konsumen yang berutang, kemudian hasil tagihannya dibawa ke kantor, dibawa ke perusahaan dan akan menjadi uang kas gitu ya. Begitu juga dengan persediaan, persediaan harapannya bisa dijual, menghasilkan uang dan nanti akan menjadi kas juga ya. Nah, analisis terhadap aktiva lancar tersebut biasa disebut sebagai analisis manajemen modal kerja ya. Sedangkan aktiva tetap itu seperti apa, tanah, gedung, mesin dan lain sebagainya, itu biasanya butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk kemudian dia bisa berubah menjadi kas. Kayak misalkan tanah, tanah mungkin apa, untuk bisa menjual tanah nanti ada prosesnya panjang karena nilainya yang cukup besar, kemungkinan juga mencari pembelinya agak sulit dibandingkan dengan katakan menjual barang dagangan gitu ya. Nah, analisis terhadap aktiva tetap tersebut biasa disebut dengan penganggaran modal ya. Mungkin nanti ketika apa, diskusi kelompok, ketika presentasi kelompok setelah UTS akan ada yang kebagian tentang materi penganggaran modal ini ya. Oke, semakin liquid suatu aktiva, semakin rendah profitabilitasnya. Jadi, kalau uang perusahaan itu lebih banyak disimpan dalam bentuk kas gitu ya, maka uang tersebut cenderung akan menganggur. Dalam artian akan lebih baik kalau uang tersebut disimpan di katakan di bank gitu, karena kalau dia disimpan di bank nanti akan mendapatkan pendapatan bunga gitu ya, sehingga lebih profitable, lebih menghasilkan bagi perusahaan kalau dia nyimpan aktivanya tersebut dalam bentuk yang tidak lancar atau dalam bentuk aktiva tetap gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pendanaan. Jadi aktiva-aktiva yang ada tadi, kas ya, sebuah perusahaan memiliki sejumlah uang kas atau uang tunai itu didanai melalui salah satunya yang paling sering adalah melalui hutang ya. Nah, ada beberapa kategori pendanaan melalui hutang. Yang pertama namanya hedging ya, di mana hedging ini bermakna bahwa aktiva lancarnya tadi kas dan segala macam itu didanai melalui hutang jangka pendek juga. Jadi dia pinjam di bank selama jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi yang aktiva lancar yang periodenya kurang dari 1 tahun, maka didanai juga dengan hutang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Begitupun dengan aktiva tetap yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun akan didanai melalui hutang jangka panjang yang juga lebih dari 1 tahun. Jadi periodenya sama, gitu ya. Ini dia yang pendanaan melalui sistem hedging ya. Ini merupakan sistem pendanaan yang paling aman karena risikonya paling rendah ya, di mana bahkan nanti hutang jangka pendek tersebut kalau mau diperpanjang itu bisa ya. Kemudian ada juga yang kategori konservatif, di mana ini sebagian aktiva lancarnya didanai melalui hutang jangka panjang ya. Jadi perusahaan masih takut-takut lah, gitu ya, takut bahwa nanti ketika suppliernya atau pemasoknya nagih hutang dagangnya dia nggak bisa bayar menggunakan uang kas, sehingga uang kas tersebut didanai melalui jadi dia berhutang di bank, hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan kasnya tersebut supaya aman
Kalau nanti ada utang yang sudah jatuh tempo, bisa cepat dibayarkan gitu ya. Ada juga yang agresif. Nah, kalau yang agresif ini sebaliknya ya. Dia justru mendanai sebagian aktiva tetapnya dengan hutang jangka pendek. Jadi dia katakan membeli tanah, membeli mesin segala macam itu pakai hutang jangka pendek ya, yang kurang dari 1 tahun ya. Di mana biasanya hutang tersebut jumlahnya relatif lebih besar, yang kemudian dia berani untuk mengambil hutang jangka pendek, artinya dalam waktu 1 tahun dia harus sudah bisa melunasi semuanya ya. Ini ciri-ciri perusahaan yang agresif ya dalam hal pendanaannya. Oke, selanjutnya adalah mengenai jumlah aktiva lancarnya ya. Mengenai jumlah aktiva lancar, semakin besar tingkat kegiatan sebuah perusahaan, tentu akan semakin besar pula jumlah aktiva lancarnya ya. Kalau yang konservatif itu dia memang cenderung untuk memperbesar jumlah aktiva lancarnya. Aktiva lancarnya diperbanyak karena jaga-jaga kalau nanti ada hutang dagang yang jatuh tempo dapat segera dibayar gitu ya. Sehingga pembayaran utangnya cenderung baik ya untuk yang tipe konservatif ini. Tetapi di satu sisi tadi profitabilitasnya rendah ya, karena terlalu banyak uang yang disimpan dalam bentuk kas. Kalau seandainya uang tersebut disimpan dalam bentuk katakan di bank atau disimpan dalam bentuk tanah, mungkin harga harga tanah tersebut akan naik dari waktu ke waktu sehingga lebih menguntungkan daripada sekedar disimpan dalam bentuk uang tunai ya. Kemudian ada yang moderat. Kalau yang moderat ini dia jumlah aktiva lancarnya mencukupi lah ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau yang agresif justru sebaliknya ya, dia jumlah aktiva lancarnya sedikit ya. Dia lebih banyak menyimpan dana-dananya dalam bentuk aktiva tetap, dia simpan dalam tanah, mesin dan segala macamnya ya, sehingga ini pembayaran utangnya kurang baik ya, karena ketika nanti utang dagangnya jatuh tempo dalam waktu dekat dia tidak bisa membayarnya ya, sehingga seringkali kepercayaan konsumen dan lain sebagainya, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan ini menjadi berkurang ya. Tetapi di sisi lain dia profitabilitasnya tinggi. Artinya kemampuan dia menghasilkan keuntungan itu cukup tinggi karena sebagian uangnya tadi disimpan dalam aktiva tetap sehingga bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan kenaikan harga dan seterusnya ya. Jadi memang kalau kita pilih konservatif ya pembayaran hutangnya baik, tapi labanya rendah. Kalau kita pilih agresif, itu labanya tinggi, tetapi pembayaran hutangnya tidak baik, gitu ya. Sehingga yang paling tepat adalah yang moderat, gitu ya. Oke, selanjutnya menaksir jumlah aktiva lancar ya. Yang pertama bisa menggunakan namanya metode perputaran modal kerja. Jadi seberapa banyak sih aktiva lancar kas tadi yang sebaiknya dimiliki perusahaan agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, maka ditentukan berdasarkan tingkat penjualannya. Ya, misalkan tingkat penjualan di bulan lalu 100 juta, makanya sudah kebutuhan aktiva lancarnya 100 juta itu juga. Sesimpel itu ya. Jadi menggunakan metode perputaran modal kerja karena tingkat penjualan tersebut diharapkan bisa menggambarkan operasional perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada namanya metode keterikatan dana di mana penggunaan utang dagang memperkecil jumlah aktiva lancar ya. Jadi kebutuhan akan aktiva lancar tersebut bisa diperkecil dengan perusahaan mengambil hutang dari pihak lainnya sehingga kebutuhan modalnya cukup dia penuhi sebagaimana biasanya, sisanya nanti melalui hutang dagang gitu ya. Kemudian ada metode arus kas, ini berdasarkan laporan arus kas, jadi ada laporan arus kas yang dibuat nanti. Laporan arus kas ini menggambarkan kas keluar dan kas masuk. Jadi nanti dari sana akan dilihat berapa sih sebenarnya kebutuhan akan kas perusahaan dalam setiap bulannya berdasarkan laporan tersebut ya. Uang kas yang dibutuhkan berapa, yang keluar berapa, yang masuk berapa, rata-ratanya berapa, nanti akan dihitung melalui metode ini ya. Kemudian ada juga metode efisiensi namanya, ini dibandingkan dengan potensi keuntungannya ya. Jadi kalau dia mau memperbanyak aktiva lancar, apakah aktiva lancar yang banyak ini dapat menyebabkan keuntungan perusahaan meningkat? Kalau emang iya, ya silahkan diperbanyak. Kalau emang tidak, ya tidak diperbanyak. Seperti itu ya. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan mungkin silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Sebelum kita masuk kepada simpulan, materinya cukup singkat ya pada pertemuan kali ini, hanya itu saja. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai aktiva lancar dan struktur hutang ini. Silakan, ada yang ingin berkomentar. Beberapa menit lagi Bapak akan melakukan absensi di jam 3:30 nanti ya. Ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Yulia. Yang hutang itu yang mana? Struktur Silakan. hutang itu yang mana ya? Atau kan baru dijelaskan aktiva lancar ya? Berarti struktur hutang belum dijelaskan. Oke, struktur hutangnya ada pada pendanaannya tadi itu ya. Apakah dia menggunakan struktur hutang jangka pendek ataupun jangka panjang ya? Sebentar. Yang sesuai dengan aktiva melalui hutang itu ya, Pak? Di pendanaan ya? Ya, ini dia. Jadi struktur hutang itu tergambarkan melalui pendanaan tadi ini ya. Iya, Pak. Apakah dia menggunakan hedging, konservatif, ataupun agresif. Begitu ya. Berarti itu strukturnya ya, Pak? Iya, ini strukturnya ya. Strukturnya itu maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar, dia pakai dari hutang jangka pendek. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap, dia pakai hutang dari jangka panjang, dan seterusnya ya. Ini Ya, Pak. strukturnya berbeda-beda tergantung daripada jenis pendanaan atau jenis struktur modal yang ada, mulai dari hedging, konservatif, dan agresif. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, Bapak mulai saja proses absensinya ya. Kita mulai dari kelas A terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk kelas A sudah buat sudah menetapkan anggota kelompok untuk presentasinya? Sudah, Pak. Sudah. Yang kelas B sudah? Yang kelas B sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik, Bapak mulai absensinya ya dari kelas A. Dedi Sahbudin ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Siti Zahra. Siti Zahra. Siti Zahra nggak ada ya? Dia masih download, Pak. Oke. Dila Dona Ulan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Apriliana. Hadir, Pak. Hadir. Seni Srianisora. Saya, Pak. Hadir. Oke, hadir. Indah Puspita Aulia. Indah Puspita Aulia. Indah Puspita Aulia nggak ada ya. Jadi mana Indah? Atika Ulfatusani. Hadir, Pak. Atika hadir. Julaila Asminiarti. Hadir, Pak. Oke. Ari Nulfariza.
Ari Nulfariza hadir? Hadir, Pak. Oke. Iya, Pak. Amelia Hartati Rukmana? Hadir, Pak. Ya, hadir. Muhammad Amrullah? Hadir Pak. Ya, hadir. Dea Zahwa Ananda? Dea Zahwa Ananda? Nggak ada ya. Nur Hidayah? Nur Hidayah? Masuk. Oke, hadir. Hadir. Heni Hidayati? Heni Hidayati? Heni Hidayati nggak ada ya. Fakhri Hidayat? Hadir Pak. Oke, hadir. Indah Alawiyah? Indah Alawiyah? Indah Alawiyah? Nggak ada. Muhammad Tio Pangestu? Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Deksa Prasetya? Deksa Prasetya? Nggak ada kuotanya Pak. Ya ini Pak, dia habis kuotanya tadi Pak. Oke. Sasmita? Hadir, Pak. Oke, Sasmita hadir. Indazil Arzi? Indazil hadir ya. Najibatul Ula? Pak, hadir. Hadir. Dimas Prayoga? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Hadir. Oke, Najwa Arzi hadir, Pak. Siapa? Iya. Indra Ardani? Hadir. Mubarakali Sultani? Hadir Pak. Hadir. Yulia Pak, hadir, Savitri? Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Rina Fadila? Rina Fadila? Rina Fadila? Nggak ada ya. Zaldi Ihwanuddin? Zaldi hadir ya. Yuni Astuti? Yuni Astuti? Yuni Astuti nggak ada. Yulia Dintasari? Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Selamat Rahayu Putri? Hadir. Rosiana Eka Putri? Hadir, Pak. Oke, hadir. Gina Afril? Hadir. Oke, hadir ya. Oke, yang untuk kelas A yang tidak hadir adalah Pak, Siti Zahra, Deksa Pak, sudah hadir Pak. Deksa. Oke Pak, baru dapat ini Pak, wifi. Oke. Najwa Arzi, Pak. Hadir. Tadi gangguan wifi-nya, Pak. Indazil siapa? Indazil Arzi. Indazil Arzi hadir ya. Oke. Baik, Dia yang anak Anda nggak bisa hadir Pak. Gangguan juga dia Pak di rumahnya Pak. Pak, saya belum dipanggil Pak. Oke. Baik, yang tidak hadir untuk kelas A, Siti Zahra, Indah Puspita Aulia, Dea Zahwa. Oh, Siti Zahra hadir ya. Oke. Ya, Pak.
Yang tidak hadir, Indah Puspita Aulia, Dea Zahwa Ananda, Heni Hidayati, Indah Alawiyah, Rina Fadila, Yuni Astuti. Ya, itu saja. Oke, baik. Sekarang yang kelas B ya, sebentar. Oke, baik. Sekarang yang kelas B. Lia Afriani. Hadir. Lia Afriani hadir. Ika Mulyani. Hadir, Pak. Ika Mulyani hadir. Dewi Lian Astutin. Dewi Lian Astutin. Dewi Lian Astutin, tidak ada ya. Baik, Selviana Praharti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Aidia Firdausi. Aidia Firdausi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir ya. Muhammad Nohiki. Muhammad Nohiki. Muhammad Nohiki nggak ada ya. Doali. 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 Nggak ada ya. Fani Apriliani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Geva Suhirman. Geva Suhirman. Geva nggak ada ya. Ini Doali baru masuk ya. Oke. Doali masuk. Baik, Sri Maharani. Hadir, Pak. Oke. Rani hadir. Fadila Amalia Putri. Fadila Amalia Putri. Fadila Amalia Putri. Nggak ada ya. Mukramin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Rifki Ardian. Rifki Ardian. Udah nggak masuk dia, Pak. Rifki Ardian ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 6 kali tidak masuk ya Rifki Ardian ini. Udah berhenti kayaknya, Pak. Oh iya. Meninggal. Oke. Meninggal. Cerwin Riza. Cerwin Riza. Cerwin Riza. Nggak ada. Yulia Aprianti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ya, ada. Zamroni Azwar. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Fadilah. Hadir, Pak. Oke, hadir. Heni May. Heni May Widiawati. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ida Rahmawati. Hadir, Pak. Hadir. Siti Rosdiana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Arini Safitri. Arini Safitri. Arini Safitri. Oke,
Oke, Arini Safitri nggak ada ya. Rizka Intan Komalasari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Putri Lestari. Putri Lestari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ulia Nurul Aini. Hadir, Pak. Hadir. Waas Rajavi. Iya, Pak, hadir. Oke, hadir. Muhammad Ridho Ahkam. Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Melisa Asmayani. Hadir, Pak. Hadir. Melisa Triana Putri. Melisa Triana Putri. Mana Titan? Melisa Triana Putri. Nggak ada. Zainuddin. Hadir. Hadir. Nurul Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Fatul Mubarak. Fatul Mubarak. Fatul Mubarak nggak ada. Alfia Magfirah. Ada paketnya dia, Pak. Iya, nggak ada. Aulia Rahmatullah. Aulia Rahmatullah. Aulia Rahmatullah. Kuotanya habis, Pak. Izin, Pak. Fotonya habis. Oke. Baik, untuk yang kelas B yang tidak hadir adalah pertama Dewi Lian Astutin, Muhammad Nohiki, Geva Muhammad Suhirman. Nohiki enggak ada kuotanya juga, Pak. Oke, Geva Suhirman Maharani, Fadila Amalia Putri, Rifki Ardian, Cerwin Riza, Arini Safitri Maharani, Melisa Triana Putri, Fatul Mubarak, Alfia Magfirah, Aulia Rahmatullah. Oke, baik ya. Subhanallah. Subhanallah. Oke, absensinya sudah selesai. Pak, boleh? Apa? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau nanya, yang mau ikut gabung di sini. Soalnya nanti sore dia ini mau ada acara katanya. Kenapa? Nggak boleh. Suaranya putus-putus. Ada kasih mau ikut gabung di sini. Soalnya nanti sore ada acara katanya. Kontak-kontak mending lewat chat. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya Suaranya putus-putus. putus-putus kayak perasaan Ada hati kelas C kepadanya. yang mau gabung di sini karena nanti ada acara katanya, Pak. Boleh enggak? Oh, Kan kita ini penyampaian materinya sudah mau selesai nih. Oke, langsung Bapak lanjutkan materinya saja ya, biar kita bisa cepat selesai juga. Ini kita sudah sampai kepada bahasan tentang simpulan. Ya, setelah simpulan ini sudah langsung selesai ya. Baik, simpulan yang pertama adalah atau kita tunggu sebentar ya, di rumah Bapak sedang azan ya. Kita tunggu sebentar azannya. La haula wala quwwata illa billah.
Ustaz. والشرف والدرجة Oke, baik ya, Bapak lanjutkan mengenai simpulan. Yang pertama adalah Aktiva Lancar, itu kurang dari 1 tahun ya. Nama analisisnya adalah manajemen modal kerja ya. Kemungkinan nanti setelah kelompok presentasi Bapak bagikan, mungkin ada yang kebagian materi tentang manajemen modal kerja ini ya. Kemudian ada Aktiva Tetap, ini lebih dari 1 tahun, ini namanya penganggaran modal ya. Kemudian semakin liquid suatu aktiva, semakin mendekati kas, maka dia semakin tidak profitable ya, karena dianggap sebagai dana yang terlalu banyak sehingga nganggur gitu ya. Alangkah lebih baiknya jika dana tersebut sebagiannya disimpan ke aktiva tetap sehingga dapat menghasilkan profitable yang lebih banyak gitu ya. Kemudian pendanaan tadi ada namanya pendanaan jenis hedging, di mana struktur hutangnya yaitu untuk aktiva lancar dia didanai dari hutang jangka pendek, dan untuk aktiva tetap dia didanai dari hutang jangka panjang. Kemudian ada namanya pendanaan konservatif, ini sebagian aktiva lancarnya dibiayai dengan hutang jangka panjang, jadi benar-benar konservatif, benar-benar hati-hati banget. Bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan jangka pendek dia harus berhutang jangka panjang gitu ya. Nah, sebaliknya agresif untuk aktiva yang jangka panjang dia menggunakan pendanaannya dalam jangka pendek. Jadi dia beli tanah, beli mesin, beli gedung itu dengan menggunakan hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga ini resikonya cukup besar banget, tapi di sisi lain juga kalau bisa dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan potensi keuntungan yang cukup besar juga ya. Jumlah aktiva lancar dari kalau yang konservatif itu dia memperbanyak aktiva lancarnya untuk memperkecil risiko, tapi di sisi lain juga profitnya akan menjadi rendah ya. Kebalikan dari agresif, dia aktiva lancarnya sedikit, lebih banyak kepada aktiva tetap ya, sehingga risikonya cukup tinggi ya, karena risiko tidak dapat bayar hutang jangka pendek, tetapi di sisi lain duitnya bisa diputar sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi gitu ya. Kemudian taksiran jumlah aktiva lancar bisa berdasarkan perputaran modal kerjanya, dilihat dari tingkat penjualannya berapa, maka segitulah kebutuhan modal kerjanya.
atau melalui keterikatan dana, melalui hutang. Jadi kalau perusahaan berhutang, maka nanti kebutuhan modal kerjanya akan semakin berkurang, gitu, karena sebagian didanai melalui hutang tadi. Atau bisa melihat melalui laporan arus kasnya, berapa kas keluar dan kas masuk selama 1 bulan, atau bisa dibandingkan dengan labanya, dilihat efisiensinya. Apakah dengan memperbanyak aktiva lancar justru akan semakin banyak labanya? Kalau iya, ya dilakukan. Kalau tidak, ya tidak dilakukan. Ya. Demikian, terima kasih. Jumlah aktiva lancar yang cukup memastikan perusahaan tetap dipercaya karena dia bisa membayar utang-utangnya ya. Baik, demikian dari Bapak penyampaiannya. Silakan dipelajari seluruh materi yang ada mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai dengan yang ketujuh ini untuk persiapan ujian tengah semester esok hari ya, hari Sabtu. Pastikan juga email email mahasiswa kalian itu sudah aktif, karena untuk bisa masuk ke Google Classroom tersebut harus menggunakan email mahasiswa ya, yang @winmataram.ac.id itu ya. Pastikan itu aktif sehingga kalian bisa masuk ke Google Classroom-nya ya, karena Google Classroom yang ada ini berkaitan dengan kampus, jadi hanya mahasiswa yang memiliki NIM atau memiliki akun mahasiswa UIN Mataram saja yang bisa masuk ke Google Classroom tersebut dan yang bisa mengikuti UTS-nya ya. Sama persis seperti di semester kemarin ya. Baik, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di UTS besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wallahi. Indra.